Iya. Chris, ada yang mau ditanya? Baik. Jadi Sorry Pak, berarti kita sekarang sistemnya hanya iya. tanya jawab aja Pak ya? Iya, betul. Itu pada tataran ini dulu. Iya. Nanti kalau Tapi maksud saya gini Pak, kita tetap menjaga iya, sopan santun. Iya, itu. Jangan betul. sampai kita saling potong. Iya. Ya, Pak ya? Setuju. Saya mendengarkan Bapak bicara, Bapak juga nanti mendengarkan saya bicara. Iya, Ya, setuju. gitu ya Pak ya? Setuju. Baik, silakan Pak, kita coba Pak. Baik, jadi yang saya tidak menyalahkan pandangan Islam terhadap Quran. Itu pandangan saudara kita yang Muslim ya. Tapi saya juga tetap konsisten dengan pandangan saya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu adalah firman Allah dan sudah lengkap dan sempurna karena tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 18-19 mengatakan segala tulisan ini jangan sampai ada yang menambah atau ada yang mengurang. Salaman dulu Pak, salaman dulu Pak. Saya kalau mendengar ayat seperti itu Pak, kita salaman dulu. Ya, jadi Pak, jangan ada yang menambah, tidak boleh mengurangi. Oke, lanjutin. Artinya semua yang tertulis di Alkitab itu saja. Oke. Karena di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga itu dikatakan begini, saya baca. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Menuruti apa yang tertulis. Ya. Artinya begini. Tadi saya katakan bahwa pandangan saudara kita dari kalangan Muslim atau Pak Dondi, silakan saja. Saya tidak menyalahkan. Tapi pun saya berpegang pada Alkitab ini, dikatakan bahwa menuruti apa yang tertulis. Bahwa dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah. Dan yang tertulis itu tidak boleh ditambah atau tidak boleh dikurangi. Saya belajar Alkitab ini, maaf saja saya tidak belajar buku. Saya punya bacaan cuma Alkitab. Tidak pernah keluar dari Alkitab. Karena di dalam Yohanes pasal 7 ayat 18 mengatakan, saya tidak boleh berkata-kata dari diri sendiri. Tetapi dari kebenaran firman yang tertulis. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Artinya apa yang tertulis di Alkitab ini yang saya imani. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa Alkitab ini adalah sudah sempurna, lengkap, tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Bahwa soal nanti pandangan Pak Dondi mengatakan bahwa ada sisipan atau tambah, ya itu saya tidak masuk wilayah itu. Tetapi yang pasti yang saya sangat yakini 100% Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Sudah lengkap. 100% firman Allah yang tertulis. Ya. Sudah lengkap dan sempurna. Nah, oleh sebab itu keselamatan jelas hanya melalui Yesus. Ya, Yesus datang ke dunia ini, benar bahwa tadi itu apa yang Bapak katakan bahwa dia datang untuk Israel, ya. Tertulis dalam Matius pasal 15 ayat 24. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi karena ketegaran hati Israel tidak mau terima Yesus Mesias itulah, maka Allah berpaling kepada bangsa lain. Yesus berpaling pada bangsa lain. Ketika Yesus naik ke sorga, dia menawarkan program baru kepada bangsa lain melalui Rasul Paulus. Karena itu Paulus membawa misi Injil kasih karunia Allah itu ke seluruh penjuru bumi. Nah itulah yang tadi yang dikatakan bahwa keselamatan itu hanya oleh iman. Jadi kalau kita berkata bahwa kita beriman, kan mesti ada dasar. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau kita beriman, mesti ada yang kita dengar. Apa yang kita dengar? Mendengar firman. Yohanes pasal 5 ayat 24, Roma 10 ayat 13 sampai 15. Ya, mendengar firman. Firman apa? Firman tentang Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus sudah bangkit naik ke sorga. Segala dosa sudah dihapus lunas.
Nah, itu dulu. Hmm. Nanti setelah kita sudah selamat dulu, baru kemudian kita belajar pengetahuan kebenaran. Nah, itu yang tadi Pak Dondi katakan itu masuk dalam kategori kedua, yaitu memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tapi syarat yang paling utama ialah harus selamat dulu. Setelah selamat dulu. Mohon maaf. Bapak sudah bicara 2 menit. Pertanyaannya apa Pak? Oh ya, intinya adalah kalau Pak Dondi tadi katakan bahwa dengan amal perbuatan, katakanlah, itu bisa masuk ke surga. Pertanyaannya adalah, Pak Dondi ini orang berdosa bukan? Bisa berdosa, bisa tidak Pak? Enggak, mesti tegas aja. Ya. Yang mana? Bisa berdosa, bisa tidak. Ketika saya berdosa, saya bertobat, maka saya tidak menjadi orang berdosa. Jadi berdosa dan tidak berdosa itu dipisahkan dengan tobat Pak. Berdosa itu status. Berbuat dosa itu tindakan. Iya. Nah, itu ada perbedaan di sana. Kalau bertobat apa Pak? Bertobat status keadaan kita manusia. Bertobat. Ya, sejak dalam kandungan, Mazmur 51 ayat 7, Daud memberikan kesaksian bahwa dalam kesalahan aku diperenakan. Artinya di dalam kandungan ibu saja dia sudah bersalah. Oke. Nah, dia sudah berdosa. Mengapa demikian? Karena dia berasal dari benih Adam dan Hawa. Yang jatuh ke dalam dosa kan mereka yang ada di Taman Eden. Pak, boleh saya cut sebentar Pak. Saya tadi banyak mencatat nih Pak. Wah, ini ayat-ayat yang Bapak sebutkan. Banyak, ya. Saya catat semua nih Pak. Ya. Jadi satu pertanyaannya saja. Oke. Pak Dondi orang berdosa atau bukan, itu saja? Bukan, kalau saya bertobat. Ya berarti belum. Enggak, saya bisa tidak berdosa kalau saya bertobat. Sekarang pertanyaan saya ke Bapak, saya kembalikan. Kalau Bapak berdosa, kalau Bapak bertobat, Bapak diampuni nggak Pak? Dosa saya semua sudah diampuni. Oke. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 13, semua dosa sudah diampuni. Oke, Bapak tadi sudah bicara kurang lebih 2 menit lebih Pak ya. Iya. Saya ingin menanggapi dari yang Bapak tadi pertama, juga nanti saya akan memberikan pertanyaan. Iya, boleh. Dari sekian banyak ayat yang saya catat nih Pak, iya, ini yang masuk ke dalam 4 gospel ini hanya Yohanes 16 ayat 2. Sisanya ini adalah di luar 4 gospel Pak. 4 gospel ini berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes Pak ya. Selain itu Bapak juga ada menyebutkan Mazmur 51, juga tadi ada menyebutkan Mazmur 48. Iya. Ya kan? Ketika Bapak bilang Mazmur 51, Daud di dalam kandungan ibunya saja sudah berdosa. Dosa, ya. Itu bukan dosa waris Pak. Itu adalah dosa ibunya. Kalau Bapak baca konteksnya. Ya Pak ya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kris adalah, saya ingin Pak Kris menjelaskan kepada saya hubungan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Apakah ajaran keselamatannya Yesus dan Paulus ini sama atau tidak Pak? Ya, sebentar Pak ya. Yang saya tahu di dalam, mohon maaf Pak kacamatanya, saya ingin menunjukkan sesuatu. Mari. Nah, ini supaya yang menonton juga membaca ya Pak ya. Iya. Di dalam Matius pasal 18 ayat 3. Ketika Yesus ditanya, siapa yang terbesar daripada di dalam kerajaan sorga? Yesus menjawab Pak, ini pada saat Yesus masih hidup dan belum disalib. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Betul ya Pak ya? Ini dianggap sebagai perkataan Yesus. Saya ingin bertanya kepada Pak Kris, seandainya pada saat itu Yesus mengatakan hal ini, ada orang yang mendengar, bukan murid Yesus, ada orang yang mendengar, kemudian dia bertobat, kemudian besoknya dia mati, orang yang bertobat dan mati itu kira-kira menurut Pak Kris masuk surga, masuk neraka? Orang yang bertobat itu masuk surga atau neraka? Iya. Silakan. Kalau dalam konsep Alkitab, bertobat itu metanoia, berubah pikiran. Yang bisa merubah pikiran manusia itu cuma satu, firman. Manusia dengan akal, dengan apapun tidak bisa merubah pikiran. Cuma satu-satunya firman. Yang bisa rubah itu firman. Jadi kalau dia bertobat dengan dia yakini, percaya kepada firman yang tertulis, bahwa Yesus sudah mati, hapus segala dosa, semua lunas dibayar. Maka kalau dia percaya itu, otomatis status dia berubah Pak. Ini pada saat Yesus belum disalib Pak? Betul.
Yesus punya kuasa. Sebelum disalib juga dia punya kuasa mengampuni dosa. Oke. Jadi seseorang yang bertobat itu artinya yang tadinya dia hidup dalam dosa, tapi sekarang dia sudah yakini bahwa Yesus mati hapus segala dosanya. Maka dengan demikian berarti dia sudah berubah pikiran. Mohon maaf Pak, saya potong Mas sebentar. Ya. Yesus mengatakan ini ketika Yesus belum disalib. Betul. Orang yang mendengar perkataan ini bertobat dan Ya. dia nggak tahu kalau Yesus harus mati di atas kayu salib menembus dosa dia. Pertanyaan saya, Ya. kalau orang mendengar Yesus ngomong begini, Ya. terus dia bertobat dengan segala yang Bapak bilang tadi apa metanoia atau apa, dia berubah pikiran, dia Ya, bertobat dari bertobat. dosa dia, besoknya dia mati, orang itu masuk surga. Masuk neraka. surga karena dia sudah bertobat. Tapi Yesus belum disalib loh Pak. Buka Matius pasal 9. Oke, Matius pasal 9. Matius Ayat? pasal. Dibaca aja Pak. Ayat berapa Pak? Ayat berapa? Baca aja dari ayat Semua? 1. Hah? Apa? Oh, sebentar Pak ya. Iya. Apinya mati sebentar. Ini baterainya berapa? Enggak sih. 65. Oke, udah live lagi. Udah, Mel? Terganggu. Belum. Ini udah ada yang ngikut nih. Oke, kita mulai sambung lagi ya. Iya. Tadi kenapa bisa mati ya? Matius 9 ayat 1 dan 2 aja. Ayat 1 dan 2 aja. Iya. Saya baca Pak ya. Iya. Silakan. Nah, ini nggak begitu baca nih. Oh, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, Iya. lalu menyeberang, kemudian sampailah ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Terus? Jadi kalau seseorang bertobat, berarti dia kan percaya kepada firman atau pernyataan yang keluar dari Yesus. Iya. Itu berarti dia diampuni dan dia mati masuk surga. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Ya. Kalau Bapak bilang orang yang bertobat itu, yang kemudian besoknya dia mati, Bapak bilang dia masuk surga, Ya. saya setuju sama Bapak. Ya. Kita sejalan Pak. Oke. Tapi permasalahannya Yesus pada ngomong itu belum disalib. Betul. Belum disalib nih. Dia Jadi berkuasa. Pertanyaan saya. Ya. Jadi kalau gitu sebenarnya Yesus perlu disalib nggak buat orang yang mati itu? Urusan soal mati dan tidak. Bukan, Itu perlu disalib atau tidak? sebentar. Ya, saya mau jawab dulu yang pertama. Ya. Bahwa Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Walaupun belum dia mati di atas kayu salib. Sebelum dia mati di atas kayu salib juga, itu dia sudah berkata, dosamu sudah diampuni. Ya. Terus? Nah, yang kedua adalah dengan matinya Yesus di atas kayu salib, bagaimana dengan dosa yang lain? Ya, dosa tadi. Seorang penjahat yang di kayu salib, ketika itu dia penjahat. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Yang seorang mencela, yang seorang memberikan pernyataan yang luar biasa. Yeah. Jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Jawaban Tuhan Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya. Apa artinya itu? Kejahatannya begitu luar biasa, tapi terbukti pernyataan yang singkat, simpel, sederhana. Yesus langsung mengeluarkan satu pernyataan yang sangat-sangat luar biasa. Hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di Ya, Firdaus. dia sudah melihat Yesus disalib, Pak. Ya kan? Sudah, itu sudah. Oke. Sudah. Yang saya tanya ini, orang yang belum melihat Yesus disalib, dia bertobat dan dia mati, Bapak bilang masuk surga. Pertanyaan saya, Yesusnya kalau begitu, perlu disalib nggak buat orang itu? Yesus mati untuk dosa dunia. Terus? Yesus mati untuk dosa dunia. Artinya,
Dosa dunia itu dosa semua manusia sudah dihapus. Sudah dihapus. Sebelum Yesus mati pun, Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Kalau manusia bisa nggak Pak mengampuni dosa Pak? Setelah yakin dulu bahwa Yesus sudah ampuni dosa kita, maka secara horizontal kita harus saling mengampuni dong. Kita baca Pak, Matius 6. Kita baca Matius. Iya dong. Ya, kita baca nih Pak, Matius 6. 6, silakan. Tolong. Ayat 14. Silakan. Ini kalau gini gue bacanya harus. Sedap ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ya. Berarti kita juga bisa mengampuni kan Pak? Sebentar. Hah? Bapak baca baik-baik. Konteksnya angkat dari ayat 12. Ya. Baca Ayo. dulu ayat 12. Oh, boleh. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan di sini tergantung manusia atau tergantung Allah? Maksudnya orang yang minta ampun? Iya. Iya. Tergantung manusia atau tergantung Allah? Kalau orang minta ampun kepada Allah, Allah yang mengampuni manusia. Baca baik-baik. Coba baca ulang lagi. Ya sudah nih. Baca ulang lagi. Baca. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Ya. seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Pengampunan di Matius 6:12 ini tergantung kepada apa yang dia minta, Iya. ataukah tergantung kepada dia mengampuni sesama baru diampuni? Loh, orang ini Pak, kita baca ulang nih Pak ya. Iya, baca dulu. Orang 16 doa itu. ini Ayat mengajarkan supaya kita minta ampun kepada Bapa, Allah, ya. ya, seperti kami juga mengampuni orang lain. Nah, makanya saya tanya, Ya. pengampunan yang orang tadi minta itu tergantung kepada apa yang dia minta dari Allah, atau tergantung daripada dia mengampuni sesama? Orang yang mengampuni orang lain, dosanya juga akan diampuni Bapa. Berarti, Itu kan Pak? Nah, berarti doa Bapa kami Matius 6:12 itu pengampunan tergantung manusia. kalau dia mengampuni orang lain. Iya, justru Iya. itu. Makanya Jadi kalau ayat Bapak bersalah kepada saya, ayat 14-15 saya mengampuni itu. Bapak, saya akan diampuni Bapak. Jadi Nah, terus? sudah pas ayat 14-15 itu penjelasan dari ayat 12. Iya. Jadi Bapak. kalau kita mengampuni Ya, orang harus lain, konteksnya, jangan lepas konteks. oke, saya akan pakai konteks Pak. Kalau saya mengampuni dosa Bapak, dosa saya diampuni Bapak nggak? Sudah. Sudah. Sekarang orang yang mati itu, yang bertobat itu, dia masuk surga seperti kata Pak Kris. Sebab mati. Yesusnya Masuk belum surga. disalib Pak. Hah? Yesusnya belum disalib. Oh, Yesus kan tadi saya bilang, Iya. Yesus, Matius 9 ayat yang kedua bilang, Iya. dosamu sudah diampuni. Iya. Apakah orang- Yesus nggak bisa ampuni? Bukan. Pertanyaan saya, berarti Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat itu? Kan belum. Kalau Yesus perlu mati dan tidak, itu kehendak Tuhan. Nah, kalau begitu, kalau Bapak pertanyaan begitu, Ya. bilang pernyataan begitu, orang yang tadi mendengar perkataan Yesus, kalau tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Dia bertobat, dia masuk surga menurut Bapak. Jangan, Berarti Yesus kan sebenarnya tidak perlu mati untuk orang itu. tidak. Nah. Tidak, beda konteks. Buktinya sudah masuk Sabar surga. dulu, beda konteks. Bukan, orangnya masuk surga nggak Pak? Beda konteks, Nggak, Pak. orangnya masuk surga. Pertanyaannya enggak. Orang yang bertobat ini, Beda konteks. sebentar, orang yang bertobat ini masuk surga kan menurut Begini Bapak kan? saudaraku, Ya. Pak Dondi baca baik-baik dulu Matius 9 ayat 2. Oh, sudah Pak. Kamu dosanya sudah diampuni. Sudah. Sekarang begini Pak, orang yang bertobat tadi mendengar perkataan Yesus, sebentar Pak. Berarti dia mati masuk surga dong? Iya. Ya, iya. Orang yang, pertanyaan saya, Yesusnya perlu mati nggak? Sudah, itu jangan ditanya. Enggak, saya harus bertanya. Saya harus bertanya. Karena orang bisa mati dan dia masuk surga tanpa Yesus disalib. Orang itu bertobat dan tidak mempengaruhi karya Allah untuk dosa dunia dihapus lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Oke, kalau Bapak bicara begitu, Iya. berarti sebenarnya Yesus tidak perlu disalib untuk orang itu. Kalau Bapak bilang itu karya Allah, tunjukin ke saya, Pak. Karya Allahnya di mana? Maksudnya perintahnya, rencananya, pelaksananya dari mana? Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Kata Yesus, Pak, saya minta. Kan tadi saya bilang, pisahkan ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Ya. Ya. Yesus bilang bertobat. Paulus bilang, kalau kamu mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ya. baru kamu Di selamat. mana ayat itu? Roma 10 ayat 9. Ya. Ayo, saya baca. Saya baca. Nah. Roma 10. Saya jadi kayak pendeta ya, Pak ya. Roma 10 ayat 9. Jika kamu Sebab jika kamu mengaku dengan mulut. Nah, ini nih, pakai kamera nih yang agak lama nih. Saya bacanya harus di sini nih. saya baca aja. Gimana toh? Saya baca aja kalau gitu. Nah, Bapak yang baca. Roma 10 ayat 9.
Mungkin kacamatanya perlu harus ditaruh ini. kacamata harus dirubah itu. Oh enggak, masalahnya Bible-nya harus di sini, Pak, supaya yang nonton juga Sebab melihat. jika Sebentar, Pak. Bible-nya harus di sini. Oh ya udah. Nah, bisa nggak Pak kebaca? Oke, boleh. Bisa nggak, Tok? Oh, ketutupan kepala. Kalau gitu kita baca di laptop aja. Laptop aja ya. 10 ayat 9. Bentar. Silakan Pak Kris bacain, nanti di laptop juga kelihatan, Pak. Bapak boleh pegang. Oh ya, bisa. Nah, Bisa. Roma 10 ayat 9. Tolong bacain. Nah, itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, Iya. maka kamu akan diselamatkan. Nah, itu ajaran Paulus bukan, Pak? Ini bukan ajaran Paulus, itu mengajarkan firman Tuhan. Enggak, ini ajaran siapa, Pak? Ayat ini. Roh Kudus, ilham Roh Kudus yang disampaikan lewat Paulus untuk ditulis. Gini, Pak, kalau Enggak, sebentar. Ini Bapak mau klaim Roh Kudus? Roh Kudus. Oke, ini Alkitab ini ditulis atas dorongan Roh Kudus. Oke. Bukan manusia. Ini perkataan siapa, Pak? Dianggap perkataan siapa? Firman Tuhan. Enggak, itu dianggap perkataan siapa? Roh maksudnya? Kudus sama dengan Jadi Kristus. bukan Paulus. Paulus itu adalah perantara. Oke, jadi perkataan Atas Paulus dorongan bukan. 2 Petrus 1. Saya nggak nanya inspirasi siapa, Pak. 2 Petrus 1 ayat 22 20 21 22. Saya nggak nanya inspirasi siapa. Ini perkataan siapa? Paulus berbicara atas nama Ini Paulus, atas ya? nama Roh Oke, Kudus. Paulus. Kalau Matius 18 ayat 3 perkataan siapa, Pak? Sama. Perkataan siapa? Itu perkataan firman. Firman siapa? Ya tadi yang sudah Enggak, yang dibaca. berkata siapa? Matius 18:3. Ya tadi kan yang sudah dibaca toh. Iya, siapa? Perkataan siapa? Loh, itu kan Tuhan Yesus toh. Yesus yang ngomong. Ya. Nah, sama nggak, Pak? Kalau nggak bertobat, kamu nggak masuk surga. Kalau nggak mengaku Yesus Tuhan dan Juru Saya Selamat, tanya dulu. kamu selamat. Paulus diberi kuasa oleh Tuhan. Lebih kuasa siapa? Paulus diberi kuasa, Roh Kudus dikaruniakan kepada Rasul Paulus. Jadi Paulus lebih kuasa dari. Paulus menerima mandat itu dari Yesus. Oke. Terus Jadi kalau dia- menerima mandat dari Yesus, Dia berbicara firman ini itu berdasarkan mandat. Dia tidak sembarangan berbicara. Oke. Dia menyampaikan apa yang dia dengar, oke. apa yang dia lihat, itu yang dia sampaikan di sini. Oke. Jadi Kalau nggak- begitu berarti kalau Paulus menerima inspirasi dari Yesus atau Roh Kudus, Nah, kita kembali ke sebentar Pak, konteks. sebentar. Saya lagi bicara nih Pak. Nah, jadi kalau Bapak bilang ini adalah inspirasi Roh Kudus Jelas. yang berbicara, sebentar Pak. Ilham Sebentar, Roh Tolong Kudus. dengerin saya Pak. Ya. Kalau Bapak bilang ini inspirasi Roh Kudus yang dikatakan oleh lewat Paulus dan Bapak bilang Paulus menerima kuasa dari Yesus, Ya. berarti Yesusnya pelin-pelan kalau gitu. Oh, kok pelin-pelan? Nah, sekarang Yesus bilang kalau tidak bertobat nggak masuk surga. Di Roma 10:9, kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dibangkitkan Allah, kamu selamat. Makanya Beda apa sama, Pak? Bapak selamat dulu. Nah, makanya beda apa sama ini? Bapak selamat dulu, baru belajar Alkitab, itu masuk pengetahuan Saya kebenaran. tanya, Pak, maksudnya sama nggak Matius 18:3 sama Roma 10:9? Kalau Pak Dondi belum selamat, Hah? Pak Dondi tidak akan ngerti ayat-ayat itu, Pak. Wah, gini Pak. Ayat-ayat itu membuat Bapak sendiri jadi bingung. Enggak, saya nggak Karena bingung. ya, Justru sekarang Bapak lagi bingung nih. Oh, Saya tanya. Loh, Saya tanya, Pak, ya. bagaimana Matius 9? Bagaimana Matius 9 ayat 2? Matius 9 kalau dia Apa? beriman Ya. diampuni. Sudah mati belum? Belum. Yesus sudah mati belum? Belum. Dia selamat nggak? Siapanya selamat? Yang tadi yang Orang yang lumpuh belum mati kan, Pak? dia selamat nggak? Selamat kalau dia beriman. Berarti tanpa Yesus mati juga toh? Iya. Ya. Nah, terus berarti Yesus perlu disalib nggak? Yesus perlu dan tidak itu kemauan Allah. Nah, tolong tanya. Tolong Pak tunjukin saya ayatnya. Allah minta Yesus supaya mati di atas kayu salib buat nebus dosa Bapak. Allah mengutus. Ya. Yohanes 3:16. Oke. Mana salibnya mati? Baca Nah, Yohanes. saya udah hafal. Karena begitu besar kasih Allah atas Ya. dunia ini, Ah. sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Jelas dong. Di salibnya Jelas. mana, Pak? Di salibnya mana? Sudah lah enggak. Itu salib itu adalah simbol dari hukuman bangsa Romawi. Ada salibnya Sudah, nggak? sudah. Di Yohanes? Oh, enggak, jangan. Jangan itu. Jangan, Pak, jangan gitu. Nah, Bapak jangan menampilkan sendiri. Yohanes Sudah. 3:16, di mana dia harus mati di atas kayu salib, Pak? dasar Pak Dondi tidak kuat. Silakan Kenapa ajarin tidak saya. kuat? Karena Ajarin terbukti ketika saya ajukan Matius pasal 9, Iya. Bapak tidak ternyata bertentangan dengan apa yang Bapak Enggak bertentangan. maksudkan di dalam Kalau orang Matius lumpuh, pasal 18. Kalau orang lumpuh, Udahlah. nanti dulu kan saya baru menjelaskan juga, Pak. Kalau orang lumpuh dia beriman, dosanya diampunin, betul Pak. Tapi dia belum mati. Begini saudaraku, Dia belum mati loh, Pak. saya baik selamat dulu lah, karena Bapak ini masih orang berdosa. Saya bisa bertobat.
Bapak sudah bertobat belum? Saya orang kudus. Bapak sudah bertobat belum? Sudah beres. Sudah bertobat? Sudah selesai. Sudah bertobat dari tidak Sudah, manusia? saya tidak berbuat dosa. Oke, sekarang kita bandingkan dengan perjanjian lama, Pak. Tidak usah bahas soal perjanjian lama. Enggak, Itu gini. pengetahuan. Enggak, gini. Pengetahuan. Gini. Kita bahas Bapak bicara, saya dengerin. Saya bicara, Bapak bahas dengerin. ini dari sini saja. Oke, karena yang Bapak tunjukkan di sini, ini semua perkataan Paulus. Pak. Jangan Pak Dondi. Ini perkataan Paulus Pak semua ini. Dondi belum percaya, jadi belum Memang bisa saya tidak mengerti percaya, apa. Pak. Buka 2 Korintus 3. Ayo silakan buka. Buka 2 Korintus Perkataan siapa, Pak? Yesus atau Paulus? Pokoknya itu firman Allah. Enggak. Paulus Paulus itu Yesus. sudah berbicara atas dorongan Roh Kudus. 2 Korintus Ayo. berapa? 2 Korintus berapa? 2 Petrus. Oh, 2 Petrus. Tadi Bapak bilang Buka 2 Korintus 3 Oh, 2 Korintus. 2 Korintus 3. ayat 14. Oke, perkataan siapa nih, Pak? Firman Allah adalah ilham Allah. Pak, saya Roh nanya Kudus. inspirasi atau Roh bukan? Kudus berbicara atas Roh Kudus menyampaikan firman Allah kepada rasul-rasulnya untuk menyampaikan 2 kepada Korintus 3 manusia. berapa, Pak? Ayat 14-15 silakan. 2 Korintus 3 Ayat 14-15. 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Kalau Bapak sudah memiliki Roh Kristus, baru Bapak ngerti Alkitab ini, Pak. Selama Bapak dengar dulu, selama Bapak selubung belum diangkat, belum percaya pada Yesus, sampai ayam tumbuh gigi pun Bapak tidak akan bisa mengerti Alkitab. Oke, saya tanya sekali lagi, Pak. Ini perkataan siapa? Firman Allah, ini ilham. Saya Kudus. tidak nanya ilham atau Tidak bisa, inspirasi, ini Pak. tertulis kan Ini kita. tulisan siapa, Pak? 1 Korintus, 2 Korintus. Ini firman Allah, ilham Allah Iya. kepada Rasul Paulus. Berarti untuk ini disampaikan perkataan Paulus, Pak, ya? kepada jemaat di Korintus. Iya, berarti perkataan Paulus ya? Ilham Allah. Iya, perkataan Paulus. Ilham Allah lewat Paulus. Oke, berarti perkataan Paulus. Bukan perkataan Paulus. Ini perkataan Tulisan. Roh Kudus. Tulisan Paulus. Roh Kudus. Tulisan Paulus. Boleh ditulis karena Iya. Roh Kudus menyampaikan firman Iya, dan ditulis iya. oleh Berarti perkataan Paulus ya, Pak? perkataan firman Allah. Oke. Roh Kudus. Sekarang Bapak bilang tadi ini 100% firman Allah, Pak ya? Buka dulu, buka Tunggu dulu. sebentar. Saya ingin mengingatkan Bapak. 100%. 100%. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Oke, supaya tidak lama-lama ya, Pak ya. Oke, silakan. Kan menarik ini. Iya, ini sangat menarik, Pak. Apa ini? Ini apa? Kitab suci Katolik. Saya Tunggu sebentar, Pak. Bapak dengerin aja dulu. kita ke sini Alkitab. Bapak dengerin saya dulu. Tidak, saya tidak akan bisa menerima. Oke. Saya sudah tut kunci. Oke. Di luar Alkitab itu ini saya tidak akan terima. Bapak buka dulu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini yang punya Bapak pegang, Bapak baca. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat 7. Oke. Pertanyaannya hubungan dengan Buka dulu, Pak. Baca dulu, Pak. Aduh, bro. Ayo, buka Pak dulu. Dondi. Ayo, sama nggak dengan ini, Pak? Bapak, Gitu. ah, Sama nggak dengan ini? saya 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapak boleh baca banyak buku, tapi saya hanya berpedoman pada satu buku. Yang ini aja. Ini saja. Ini aja. Oke. Ini enggak. 1 Yohanes 5 Jadi ayat kalau 7. Bapak bandingkan dengan ini, Saya baca, sama nggak isinya dengan Bapak? tidak benar. Saya baca, Bapak sama nggak isinya? Saya Oke. bilang tidak benar. Bapak buka 1 Yohanes Saya 5 tidak ayat 7. terima itu. Bapak buka 1 Yohanes 5 Saya ayat pegang 7. ini. Iya, buka. Berani nggak Pak buka? Berani buka nggak? Loh, 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Buka. Loh, berani dong. Ah, makanya saya baca sama nggak? Orang kudus kok anak Tuhan. Baca, Pak. Bapak kan masih ada selubung di mata. Saya baca sama nggak dengan percaya. itu? Saya baca sama nggak dengan itu? Sebab ada 3 yang Ya. memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Pertanyaannya apa? Saya baca sama Enggak usah. Enggak, Bapak baca. Enggak bisa. Saya tidak akan setuju dengan Bapak pegang. Bapak enggak bisa. Bapak pegang. Itu kan Alkitab Katolik. Iya, Bapak Bukan pegang. saya. Bapak pegang. Enggak usah.